Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbah Kapiani dengan NIM 21050400002 sebagai mahasiswi Universitas Meritim Raja Ali Haji, program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester di dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di bawah dosen pengampu Umarnya Rani SHMH. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester ini. Adapun pertanyaan yang pertama ini mengenai sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah. Di sini saya akan langsung menjawab, di mana dapat kita ketahui di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagaimana perlindungan dari hak cipta ini? Di dalam sistem perlindungan ini, khususnya pada hak cipta meliputi subjek hukum, objek perlindungan, dan yang pengecualian atau pembatasan, stelsel pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain, serta tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh hak cipta yang lain. Selanjutnya, perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan di dalam hak cipta ini? Bentuk perlindungan hukum terhadap hak terkait menurut Undang-Undang Hak Cipta terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, di mana perolehan hak terkait ini dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu hak moral dan hak ekonomis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya kita akan menjelaskan dulu apa itu indikasi geografis dalam hak merek ini. Indikasi geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan dalam asal atau suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya perlindungan hukum dapat di dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 ini menjelaskan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini menyebutkan bahwasannya merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan mengenai Melly Guslo sebagai pencipta lagu penjual hak ekonomi lagunya kepada prosedur rekaman secara tanpa atau jual putus, berapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada produser fonogram sehingga hak itu kembali kepada Melly Guslo selaku pencipta hak lagu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Baiklah, permasalahan ini hak cipta ini terdapat hak moral dan hak ekonomi, di mana hak moral ini tersebut melekat pada diri sendiri pada pencipta yang selamanya, namun hak ekonomi ini berupa hak yang diperkenankan memproduktifkan atau mendistribusikan, melakukan pertunjukan atau peragaan atas karya ciptanya gitu. Dengan demikian, hak ekonomi ini sejatinya dapat diperalihkan menjadi objek perdagangan, di mana dalam hukum ekonomi bisnis maka manfaat ekonomi itu dapat menjadi objek perdagangan, dan hak ekonomi dari si pencipta tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Dapat dijelaskan di dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, terutama frasa, yaitu dialihkan dalam perjanjian jual putus, termuat pada salah satu cara agar hak cipta dan hak ekonomis ini dapat dialihkan atau diperjualbelikan pada orang lain. Dalam hal lain, prosedur ini melalui jual putus. Maka hal demikian ini pada hakikat yang sama dengan jual beli biasa. Dengan dibuatnya kesepakatan dalam perjanjian jual putus akan berlaku ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sehingga terdapat peralihan hak milik suatu cipta menjadi hak milik ekonomi pencipta kepada prosedur atau produsernya.
Selanjutnya dapat dijelaskan juga jika pencipta ini memiliki sistem jual beli putus, maka dimaknai sebagai keadaan adanya peralihan hak ekonomi kepada produser, sehingga produser layak dilindungi dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta melanggar ketentuan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, sebab hak ekonomi ini yang terjadi dalam perjanjian jual beli putus tersebut berkaitan dengan uh, pengalihan hak kepemilikan, di mana pada hak cipta ini berupa hak ekonomi tersebut dapat beralih, sehingga harus pula dijamin atas dasar subjektifnya. Dengan demikian, ketentuan norma pada Undang-Undang Hak Cipta yang diujukan pada perkara ini tidak sejalan dengan hak kepemilikan seseorang. Nah, jadi jangka waktu kembalinya ini bisa kita kaitkan dengan hak perlindungan hak cipta itu atau hak medis itu dengan terdapat dengan seperti itu. Maka dari sini saya menjelaskan secara um, berdasarkan undang-undang dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian penjelasan atau jawaban saya di dalam video ini. Jika terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan tersebut, saya mohon maaf. Tetapi di sini saya juga telah menjelaskan dengan berdasarkan undang-undang. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.